Adik-adik, kalian tentu sering ke kamar mandi kan untuk buang air kecil atau buang air besar? Nah, setelah kalian buang air kecil atau buang air besar, apakah sah jika kalian langsung sholat? Hal apa yang harus kalian lakukan sebelum melaksanakan sholat? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang mengenal arti bersih dan sehat. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dan mempraktekannya sesuai ketentuan syariat Islam. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Nah adik-adik, suci artinya adalah bersih. Kemudian, bersuci artinya adalah membersihkan diri dari kotoran. Kotoran yang dimaksud adalah kotoran yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotoran itu disebut hadas dan najis. Adik-adik, pengertian dari hadas adalah keadaan badan yang tidak suci sehingga tidak boleh untuk sholat. Jadi ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, hadas terbagi dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Contohnya adalah buang air, mau itu buang air kecil atau buang air besar. Kemudian buang angin dan penyebab batal wudhu yang lainnya. Nah ini adalah contoh-contoh dari hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Contohnya adalah mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Nah, ini adalah macam-macam dari hadas. Selanjutnya, pengertian dari najis artinya adalah kotoran yang dianggap menyebabkan ibadah kita tidak sah. Nah, najis ini bisa saja mengenai tubuh manusia atau tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah, sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum beribadah. Nah, semua najis itu kotor, tapi tidak semua kotoran itu najis. Ada hal kotor yang tidak dianggap najis. Oleh karenanya, kita akan bahas tentang pembagian najis. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini adalah najis berat. Contohnya adalah najis anjing dan najis babi. Ini termasuk juga air liurnya maupun kotorannya. Nah, kemudian najis yang kedua adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya adalah air kencingnya seorang bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun serta belum makan selain air susu yang berasal dari ibunya atau ASI. Nah, air kencingnya itu adalah termasuk najis mukhaffafah. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah atau najis sedang. Contohnya adalah air kencing, air mazi, nanah, apapun yang keluar dari lambung, kemudian bangkai selain manusia, ikan, dan belalang tentunya, kemudian darah selain hati dan limpa, dan lain sebagainya, itu adalah contoh-contoh dari najis mutawassithah. Nah adik-adik, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Apa saja yang harus disucikan dan dibersihkan? Yang pertama adalah badan kita. Badan kita harus suci dan bersih. Kemudian pakaian kita juga harus suci dan bersih. Dan yang ketiga adalah tempat sholat. Ini juga harus suci dan bersih. Adik-adik, bersih badan, pakaian, dan tempat
tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan kita. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci atau topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, dan lain sebagainya itu harus bersih. Kemudian bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, gudang, dapur, dan lain sebagainya itu juga harus bersih. Nah adik-adik, untuk membersihkan najis yang terdapat pada pakaian dan tempat sholat, kita harus menggunakan air, misalnya air sumur atau air hujan. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda najis tersebut, bukan najis yang dicelupkan ke dalam air. Setelah itu, kita bisa mencucinya. Nah adik-adik, itu dia cara membersihkan najis mutawasitoh atau najis sedang. Jangan lupa bersihkan sampai hilang warnanya, baunya, dan rasanya ya. Kemudian, khusus untuk najis mukhafafah atau najis ringan, cara membersihkannya adalah dengan mengelap najis tersebut, kemudian memercikan air ke tempat yang terkena najis tersebut, lalu mengelapnya lagi hingga kering. Nah itu adalah cara membersihkan najis mukhafafah. Sedangkan untuk najis mughalazah atau najis berat, cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan wujudnya terlebih dahulu, lalu membasuhnya menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Itu adalah cara membersihkan najis mughalazah. Nah, lalu bagaimana dengan cara menyucikan atau membersihkan badan? Untuk membersihkan badan dari najis, ada beberapa macam cara bersuci. Di antaranya yang pertama adalah dengan mandi. Dengan mandi, kita bisa membersihkan badan yang kotor dan juga bisa membersihkan hadas besar. Nah, dengan mandi, kita juga bisa bersih dan sehat. Kemudian cara yang selanjutnya adalah istinja atau cebok. Itu adalah cara membersihkan kotoran atau najis yang sering kita keluarkan setelah buang air kecil atau buang air besar. Istinja dapat menggunakan air. Jika tidak ada, dapat juga menggunakan tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Nah, bila beristinja menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kupul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapkannya hingga bersih. Nah, setelah itu, cuci tanganmu ya. Nah, agar kalian kembali suci setelah berhadas kecil, maka yang harus kalian lakukan adalah berwudu. Tapi, jika tidak ada air, maka cara menghilangkan hadas kecil atau besar bisa dengan tayamum. Satu hal lagi, jangan lupa kalian harus membaca doa masuk kamar mandi terlebih dahulu. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian setelah keluar, kalian juga harus membaca doa Ghufronaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Yang artinya, aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bahaya dariku dan menyehatkanku. Nah itulah adik-adik video pembelajaran tentang mengenal bersih dan sehat. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, dan juga mempraktekannya sesuai ketentuan syariat Islam. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, kemudian bagikan kepada teman-temanmu yang lain ya. Oke, kakak akan tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.